Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu ya dalam pertemuan pertama untuk mata kuliah pengelolaan perpustakaan sekolah. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan berkaitan dengan mata kuliah ini ya. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan. Ya. Mata kuliah pilihan yang bisa diambil oleh para mahasiswa semua untuk melengkapi persyaratan kelulusan. Nah, tapi memang boleh diambil, boleh tidak gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya diambil, berarti memang para mahasiswa sudah menentukan pilihan gitu ya, bahwa ingin mendalami mengenai masalah pengelolaan perpustakaan. Perpustakaan sekolah itu menjadi sangat penting. Artinya bahwa setiap sekolah itu harus ada perpustakaan gitu. Karena memang masing-masing tingkat sekolah itu karakteristik perpustakaannya itu ternyata berbeda gitu. Misalnya kita tidak bisa mengandalkan hanya pada perpustakaan daerah gitu ya. Karena perpustakaan daerah itu ternyata berbeda gitu dengan perpustakaan sekolah gitu. Berbeda di koleksinya kan gitu. Kalau siswa ingin mencari hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran, mungkin tidak banyak diperoleh gitu ya dari perpustakaan daerah. Karena perpustakaan daerah itu kan sifatnya umum gitu. Beda dengan perpustakaan sekolah itu sifatnya khas sesuai dengan sekolah tersebut gitu ya. Sesuai dengan tingkat sekolah gitu. Di sekolah dasar berarti koleksinya pun berupa buku-buku pelajaran sekolah dasar gitu ya. Walaupun ada koleksi lain misalnya, selain yang berkaitan dengan pembelajaran, misalnya berupa majalah, berupa apa, cerita misalnya, buku cerita misalnya gitu ya, itu sesuai pasti dengan tingkat perkembangan dari siswa sekolah dasar gitu ya. Jadi memang sifatnya khas. Oleh karena itu, perpustakaan merupakan suatu hal yang wajib ada gitu di setiap institusi sekolah. Gitu. Tapi memang perpustakaan di sekolah dasar, terutama ya, itu ya hampir sebagian besar belum memenuhi syarat sebagai sebuah perpustakaan yang baik, gitu ya. Terutama dari aspek pengelolaan, gitu. Kalau dari aspek koleksi, mungkin ada koleksi, gitu ya. Koleksi pun ya mungkin hanya ala kadarnya, gitu. Nah, jadi pengelolaannya itu memang masih kurang bagus gitu ya, terutama di tingkat sekolah dasar. Bahkan hanya bisa dikatakan yang namanya perpustakaan itu berupa kumpulan-kumpulan buku gitu ya. Kumpulan-kumpulan buku pelajaran gitu. Hanya bisa dikatakan seperti itu. Nah, harusnya perpustakaan itu lebih dari itu gitu. Dari aspek pengelolaannya gitu. Mungkin yang bagus itu sudah ada di tingkat sekolah menengah gitu. Itu yang bagus sudah banyak gitu tentunya ya. Coba mungkin nanti ada tugas gitu ya, nanti
Kalau saya sih menginginkan tugasnya itu melakukan observasi ke perpustakaan sekolah, biar kita mendapatkan gambaran bagaimana manajemen pengelolaan perpustakaan sekolah itu, gitu ya. Sehingga nanti para mahasiswa mendapatkan gambaran yang nyata, gitu ya, dari situasi dan kondisi perpustakaan sekolah, khususnya yang ada di Provinsi Banten. Nah, tidak mesti sekolah dasar gitu ya, karena kan kita mencari manajemen pengelolaan sekolah yang baik gitu ya, manajemen pengelolaan perpustakaan sekolah yang baik, gitu, yang bisa dijadikan sebagai contoh untuk menambah pengetahuan kita gitu. Nah, bisa saja nanti berkunjung gitu ya, melakukan observasi, mengamati bagaimana proses manajemennya. Nah, yang paling bagus itu perpustakaan di Provinsi Banten itu di SMA CMBBS. Itu sudah bagus. Kalau di sekolah dasar mungkin hampir tidak ada gitu ya, yang pengelolaannya itu baik begitu ya. Bisa dikatakan mungkin tingkat sekolah dasar itu hanya berupa kumpulan-kumpulan buku gitu. Karena tidak ada petugas-petugas perpustakaan, biasanya begitu ya. Petugas perpustakaan yang khusus menangani pengelolaan perpustakaan itu di sekolah dasar hampir tidak ada gitu. Karena keterbatasan sumber daya manusianya gitu ya. Biasanya kalaupun ada pengelola perpustakaan itu merangkap sebagai guru misalnya gitu ya. Nah, tapi kalau di sekolah menengah mungkin sudah ada tata usaha yang fokus pada pengelolaan perpustakaan ya. Walaupun mungkin saja kalau kepala perpustakaannya masih rangkap jabatan dengan guru gitu ya. Tapi ada staf khususnya gitu ya, dari tata usaha yang bertugas di perpustakaan. Nah, itu yang bagus itu seperti itu gitu harusnya gitu ya. Sehingga ya manajemennya itu jadi baik begitu ya. Manajemen pengelolaan perpustakaannya gitu. Nah, bisa saja nanti kita observasi berkunjung gitu ya untuk melihat gitu bagaimana pengelolaan perpustakaan yang baik itu. Yang nanti hal ini akan menjadi bekal bagi para mahasiswa semua. Ya, bekal dalam rangka menjalani profesi sebagai guru. Jadi memang ketika para mahasiswa masuk ke pendidikan guru sekolah dasar itu harus dimantapkan bahwa saya menjadi guru gitu ya. Profesi saya ke depan itu guru, dimantapkan seperti itu gitu. Walaupun ya mungkin saja gitu ketika masuknya motivasinya bisa berbeda-beda gitu ya. Mungkin gitu. Tapi ketika kita sudah menjalani kegiatan perkuliahan sudah beberapa tahun nih, beberapa semester nih di program studi pendidikan guru sekolah dasar, maka harus dimantapkan dalam diri kita bahwa kita nanti pada akhirnya menjalani profesi sebagai guru gitu ya. Kan utamanya begitu. Sehingga para mahasiswa semua dibekali dengan kompetensi-kompetensi untuk menjadi seorang guru kan gitu ya, termasuk juga masalah pengelolaan perpustakaan. Pasti ini nanti akan dihadapi ketika para mahasiswa terjun ke sekolah gitu ya. Karena perpustakaan itu merupakan sarana prasarana yang wajib ada dalam kegiatan pembelajaran di sekolah gitu. Sehingga bisa saja mungkin nanti para mahasiswa ditugaskan untuk mengelola perpustakaan misalnya ya. Bahkan mungkin saja nanti ketika menjalani PLP nanti di semester berapa mungkin ya. PLP sudah atau belum mungkin ya. Atau sedang mungkin.
Bisa saja nanti ada penugasan yang berkaitan dengan pengelolaan perpustakaan gitu ya. Sehingga nanti kalau sudah mendapatkan bekal ya melalui mata kuliah ini, ya mungkin tidak akan buta gitu ya terhadap pengelolaan perpustakaan gitu. Bagaimana sih cara mengelola perpustakaan? Bagaimana cara untuk yang harus kita lakukan? Misalnya ketika ada buku yang datang, yang masuk misalnya, baik itu bantuan dari donatur ataupun pembelian gitu, itu gimana caranya? Diapakan kan gitu ya. Ya sedikit banyak melalui mata kuliah ini nanti para mahasiswa mendapatkan bekal, memahami bagaimana cara untuk menyusun koleksi. Karena prinsipnya perpustakaan itu adalah koleksi gitu ya. Koleksinya beragam, bisa buku-buku pelajaran, bisa juga karya cetak yang lain yang sesuai dengan pemakainya gitu ya. Misalnya buku cerita itu harus ada di perpustakaan gitu. Komik harus ada gitu sebagai sarana hiburan tentunya ya. Tapi memang harus di-sharing dulu gitu ya. Nah, jadi begitu. Nanti mendapatkan bekal gitu ya dalam rangka untuk menjalani profesi ketika terjun ke sekolah gitu ya. Pasti ada manfaatnya ya. Tidak hanya sekedar teoritis sebenarnya untuk mata kuliah ini. Pasti manfaatnya ada nanti, terutama akan dirasakan ketika para mahasiswa semua terjun ke sekolah gitu ya. Nah, pada hari ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Tapi sebelum itu, perlu diingatkan kembali bahwa sepertinya mata kuliah ini akan daring gitu ya. Di jadwal itu tidak dituliskan ruangannya di mana tuh. Kalau tidak ada ruangannya ya berarti daring gitu ya. Ya daring sajalah tidak apa-apa begitu ya. Karena kalaupun kita memaksakan untuk luring gitu ya, di mana tuh ruangannya gitu ya. Tidak ada gitu. Kalau yang satunya lagi mata kuliah pilihan yang satu itu kan ada gitu ya. Itu memungkinkan untuk luring gitu ya. Tapi kalau ini dua kelas ini tidak disediakan ruangannya gitu. Ya, tapi tidak apa-apalah. Tidak mengurangi makna dari kegiatan perkuliahan yang akan kita lakukan tentunya. Baik. Nah, beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, sebentar ya, ini belum saya buka ininya. Slide-nya. Saya akan menampilkan slide ya, penjelasan tentang deskripsi mata kuliah, kemudian dilanjutkan dengan sedikit mengenai konsep perpustakaan sekolah gitu ya. Kita harus bisa membedakan antara perpustakaan sekolah dengan perpustakaan pada umumnya gitu ya. Misalnya ada kan mungkin pernah dengar perpustakaan daerah gitu ya, ataupun perpustakaan nasional, ataupun perpustakaan di perguruan tinggi gitu ya. Itu ternyata beda gitu itunya, koleksinya. Karena ya sangat tergantung pada pemakainya itu siapa. Kalau di perguruan tinggi pemakainya adalah para mahasiswa. Berarti buku-buku koleksinya pun tentunya berkaitan dengan ataupun yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa gitu ya. Kalau perpustakaan umum pemakainya orang umum gitu ya. Berarti koleksinya pun pasti berbeda gitu ya. Beda dengan perpustakaan sekolah. Kalau perpustakaan sekolah sudah jelas. Koleksinya itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Perpustakaan sekolah pun kan banyak jenisnya. Sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah luar biasa misalnya. Itu lingkup perpustakaan sekolah gitu ya.
Itu pasti beda koleksinya gitu. Perpustakaan sekolah dasar beda koleksinya dengan perpustakaan sekolah menengah atas gitu ya, ataupun sekolah menengah pertama. Koleksinya ya yang berbeda. Kalau manajemen sama gitu. Cuma koleksinya yang berbeda. Sekolah dasar mungkin berkaitan dengan buku-buku pelajaran di sekolah dasar tentunya. Kalau kita mencari koleksi buku-buku pelajaran sekolah dasar di perpustakaan sekolah menengah mungkin tidak ada gitu ya. Karena ya sekolah menengah berarti buku-buku pelajaran sekolah menengah kan gitu ya. Artinya memang masing-masing perpustakaan itu memiliki ciri khas dari aspek ataupun jenis koleksinya gitu. Ciri khasnya sendiri-sendiri sesuai dengan kebutuhan pemakai tentunya. Nah, kita harus bisa membedakan itu gitu ya. Nah, berkaitan dengan ini ya, deskripsi mata kuliah. Jadi mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan ya. Ini nih. Ini sekali lagi saya tekankan adalah mata kuliah pilihan. Dengan jumlah kreditnya itu adalah 2 SKS. 2 SKS, semua mata kuliah pilihan itu kreditnya adalah 2 SKS gitu ya. Tidak ada yang 3 misalnya gitu ya. Semuanya sama 2 SKS. Jadi kan ada syarat lulus itu berapa mata kuliah pilihan gitu ya, kan ada syaratnya gitu kalau tidak salah ya. Nah, kemudian seperti halnya pada mata kuliah pilihan yang lain, saya perlu menjelaskan bahwa ini tidak ada kaitannya dengan tema penulisan skripsi. Gitu ya. Penulisan skripsi temanya boleh apa saja. Tapi mendengar ada di berita-berita tuh. Ya, mudah-mudahan benar. Katanya tidak perlu lagi pakai skripsi gitu ya. Asalkan kegiatan perkuliahannya itu berbasis project gitu ya. Katanya sih begitu. Ya, lebih mudah tentunya ya, mahasiswa S1 tidak perlu skripsi. Tapi harus project gitu itunya, perkuliahannya. Ya sebenarnya sama saja gitu ya. Cuma bedanya kan kalau skripsi itu di akhir gitu ya, projectnya. Kalau berbasis project itu berarti di setiap mata kuliah gitu, berbasis project gitu ya. Berbasis penelitian gitu. Nah, jadi itu ya, tekankan sekali lagi bahwa ini tidak ada kaitannya dengan tema skripsi. Kalau misalnya kita masih menggunakan skripsi sebagai syarat lulus. Nah, jadi kreditnya 2 SKS membahas tentang konsep perpustakaan sekolah. Nah, di sini nanti kita harus bisa membedakan perpustakaan sekolah dengan perpustakaan pada umumnya. Termasuk tujuannya untuk apa, fungsinya untuk apa. Kemudian juga kita harus bisa memahami mengenai manajemen perpustakaan, bagaimana cara untuk mengelola perpustakaan sekolah yang baik gitu ya. Pengembangan koleksi perpustakaan sekolah ya. Nah, kemudian pengorganisasian bahan koleksi, bagaimana caranya ketika ada buku baru itu diapakan, kan di buku-buku yang di perpustakaan itu ada labelnya. Di apa namanya ya? Sisi kiri kalau tidak salah, samping ya. Di samping kiri bawah dari buku itu kan ada tanda di situ. Label yang menunjukkan jenis koleksinya apa gitu ya, kategori koleksinya apa, pengarangnya siapa gitu. Itu kan menunjukkan kode-kode gitu. Nah, ini nanti masuk ke pengorganisasian bahan koleksi. Termasuk nanti perawatan bahan koleksi. Nah, ketika suatu bahan cetak itu sudah menjadi koleksi dari perpustakaan itu, maka harus dilakukan perawatan, terutama yang cetak ya. Kalau digital ya mungkin tidak terlalu ini ya perawatannya gitu. Tidak terlalu intensif gitu. Tapi kalau cetak gitu ya, bahan cetak itu harus dirawat.
Karena kalau buku-buku itu kalau disimpan itu bisa kena jamur, gitu, rayap, begitu ya kira-kira. Itu bagaimana caranya gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengenai layanan perpustakaan sekolah dan sarana prasarana perpustakaan sekolah. Nah, jadi inilah kira-kira deskripsi dari mata kuliah ini ya. Mata kuliah pilihan 2 SKS membahas tentang konsep perpustakaan, manajemen perpustakaan, pengembangan koleksi perpustakaan sekolah, pengorganisasian bahan koleksi sampai dengan sarana prasarana perpustakaan sekolah. Ini deskripsinya. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan dari mata kuliah. Kurang lebih ada 7. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa memiliki kompetensi dalam pengelolaan perpustakaan sekolah. Kurang lebih ada 7 di sini yang harus dikuasai. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep perpustakaan sekolah. Karena memang ternyata berbeda konsep perpustakaan secara umum dengan konsep perpustakaan sekolah itu beda gitu ya. Walaupun dari aspek manajemennya sama. Kemudian mahasiswa mampu untuk melakukan analisis manajemen perpustakaan sekolah yang baik. Harusnya bagaimana tuh cara mengelola perpustakaan itu? Makanya sebenarnya kita harus melakukan observasi, mengamati di perpustakaan sekolah ya tentunya gitu. Nah, kalau tingkatnya kan bisa saja tingkat SMA misalnya gitu. Karena tadi situasi dan kondisi itu di perpustakaan sekolah dasar itu pengelolaan sekolahnya memang tidak ada yang lengkap begitu ya. Nah, kalau saya amati kan begitu. Kecuali di tingkat sekolah menengah. Nah, kalau kita sudah melakukan observasi itu, kita bisa melihat contoh itu gitu. Harus bagaimana, apa yang harus kita lakukan. Ini nanti menjadi bekal penting bagi para mahasiswa semua ketika terjun ke sekolah. Barangkali nanti ditugaskan untuk mengelola perpustakaan di sekolah. Kan kalau sudah memiliki bekal mengenai manajemen perpustakaan sekolah, nah, mahasiswa tidak akan canggung lagi gitu untuk menjalani tugas itu gitu ya. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan pengembangan bahan koleksi ya. Menyusun pengorganisasian bahan koleksi, menjelaskan perawatan bahan koleksi, bagaimana cara merawatnya, bagaimana cara menyusun suatu bahan cetak ataupun non cetak sehingga bisa disebut sebagai bahan koleksi gitu ya. Jadi kalau bahan cetak ataupun non cetak itu kalau sudah ditandai itu ya, maka itu menjadi namanya itu adalah bahan koleksi. Kemudian yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan sarana prasarana perpustakaan sekolah. Karena memang ada aturannya gitu. Harus jadi kumpulan buku itu tidak bisa disebut sebagai perpustakaan jika belum memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan oleh pedoman penyusunan perpustakaan sekolah yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Jadi ada aturannya gitu ya. Harus berapa ribu koleksi. Ya, kalau sudah mencapai berapa ribu koleksi tuh itu maka itu disebut sebagai perpustakaan gitu. Kalau belum mencapai itu belum bisa disebut perpustakaan, mungkin hanya disebut sebagai pojok baca. Nah, gitu ya. Kan ada pojok baca. Pojok baca itu sebenarnya bagian integral dari perpustakaan sekolah gitu. Nah, kalau misalnya hanya beberapa saja koleksi bukunya ya tidak bisa disebut perpustakaan gitu. Jadi tidak hanya sekedar kumpulan buku gitu. Banyak aturan-aturan yang harus dipenuhi gitu ya. Sehingga himpunan ataupun kumpulan-kumpulan buku yang terletak di satu tempat itu disebut sebagai perpustakaan gitu.
jumlah koleksinya harus berapa, luas ruangannya harus berapa, kan ada aturannya gitu ya. Maka itu bisa disebut sebagai sebuah perpustakaan gitu ya. Nah, ini perlu dipahami oleh para mahasiswa semua ya. Materi perkuliahannya kira-kira seperti ini. Ini seperti tertuang di deskripsi. Konsep perpustakaan sekolah, manajemen perpustakaan sekolah, pengembangan koleksi perpustakaan, pengorganisasian bahan koleksi yang meliputi inventarisasi, katalogisasi, dan klasifikasi. Kemudian perawatan bahan koleksi perpustakaan, layanan perpustakaan, kan di perpustakaan itu kan banyak jenis-jenis layanannya ya, peminjaman gitu kan. Coba berkunjung tuh ke perpustakaan FKIP saja atau ya perpustakaan universitas gitu ya. Kan itu ada bagian-bagiannya gitu. Ada orang-orang yang bekerja di situ. Ada bagian layanan misalnya gitu ya. Layanan peminjaman, layanan apa begitu ya. Kemudian sarana prasarana perpustakaan. Nah, jadi inilah lingkup materinya ya yang akan kita bahas selama kurang lebih nanti 1 semester ke depan. Mudah-mudahan melalui materi perkuliahan ini nanti bisa memberikan bekal kepada para mahasiswa semua. Oh, setidak-tidaknya para mahasiswa tahu ataupun paham gitu ya. Bagaimana sebenarnya pengelolaan perpustakaan sekolah itu. Ini sangat penting nanti gitu. Karena ini berguna ya ketika para mahasiswa semua terjun ke sekolah. Nah, kemudian penilaiannya kira-kira ini ya, tugas UTS UAS. Tugasnya tadi saya menginginkan itu observasi, tapi nanti kita lihat ya situasi dan kondisi. Observasi per kelompok ke perpustakaan sekolah, gitu ya. SMA misalnya bisa, SMP dan lain sebagainya. Untuk melihat bagaimana manajemennya. Tapi nanti kita lihat dulu karena kalaupun misalnya ini bisa kita lakukan gitu ya, nanti para mahasiswa semua akan dibekali pedoman untuk wawancaranya, gitu. Kan harus terarah gitu. Jadi para mahasiswa tidak perlu buat pedoman sendiri gitu, nanti dibuatkan pedomannya, tinggal bertanya saja gitu ya. Kemudian UTS 40% dan UAS 40%. Ini ya lingkup penilaiannya. Referensi kira-kira seperti ini ya. Nah, ini buku-bukunya ya. Manajemen dan tata kerja perpustakaan sekolah, pedoman pengelolaan perpustakaan madrasah, pedoman penyelenggaraan perpustakaan sekolah, kemudian juga petunjuk praktis pengelolaan perpustakaan sekolah, perpustakaan sekolah, pengelolaan perpustakaan sekolah gitu ya. Kurang lebih ini kalau ingin mencari referensinya ya. Tapi tentunya referensi tidak terbatas pada apa yang ada di slide ini. Boleh menggunakan sumber-sumber lain. Jurnal kalau ada misalnya. Ya sebenarnya ini bisa juga dijadikan sebagai bahan untuk membuat tulisan. Coba di searching itu sudah banyak orang-orang yang melakukan penelitian tentang manajemen perpustakaan sekolah gitu ya. Artinya bahwa mengenai pengelolaan perpustakaan sekolah ini bisa dijadikan sebagai tema untuk penelitian. Ya, mungkin penelitian deskriptif gitu, itu bisa gitu ya. Kita menggambarkan bagaimana perpustakaan sekolah gitu. Nah, itu boleh nanti dari jurnal misalnya kalau mau referensi yang lain gitu ya. Nah, baik ini ya mengenai gambaran umum dari mata kuliah pengelolaan perpustakaan sekolah. Sekarang kita masuk ke konsep perpustakaan sekolah, gitu ya. Di sini telah tersaji beberapa pengertian mengenai perpustakaan secara umum
dan perpustakaan sekolah, karena memang agak berbeda antara konsep perpustakaan secara umum dengan konsep perpustakaan sekolah. Nah, yang diberi tanda ini ya, kuning gitu. Ini menurut Undang-Undang 43 tahun 2007. Konsep perpustakaan secara umum. Perpustakaan itu merupakan suatu institusi. Berarti perpustakaan itu adalah lembaga. Lembaga. Misalnya perpustakaan daerah itu ya berarti salah satu lembaga di situ. Lembaga yang menjadi perangkat daerah gitu ya. Ataupun di provinsi kan ada perpustakaan provinsi Banten ya. Provinsi Banten itu di Pakupatan kalau tidak salah dulu ya. Nah, perpustakaan nasional misalnya itu lembaga disebutnya, institusi gitu. Ini secara umum gitu ya. Nah, lembaga itu isinya apa saja? Isinya itu ternyata mengelola koleksi karya tulis ya. Berarti nanti koleksinya itu berupa karya tulis. Tapi apa sih karya tulis itu? Karya tulis itu berupa laporan penelitian misalnya ya. Laporan-laporan penelitian. Karya tulis itu sebenarnya ada dua. Ada berupa laporan penelitian, ada artikel ilmiah. Kalau artikel ilmiah itu biasanya tersedia di jurnal. Kalau sekarang itu pada umumnya online, jurnal itu gitu ya. Pada umumnya online. Nah, kalau laporan penelitian itu biasanya ditempatkan di perpustakaan. Tapi sekarang memang perpustakaan juga tidak hanya menyediakan bahan cetak ya, ada juga bahan-bahan digital gitu ya. Maka ada yang disebut perpustakaan digital. Itu isinya itu berupa e-book misalnya gitu ya. Buku-buku elektronik yang bisa diakses oleh para pengguna gitu ya. Kemudian juga perpustakaan itu bisa berisi koleksi untuk dokumen-dokumen negara misalnya ya. Jadi dokumen-dokumen negara yang berupa cetak misalnya ataupun non cetak itu tersimpan di perpustakaan. Ya mirip dengan museum. Kalau museum itu kan fisik gitu ya. Benda-benda fisik itu museum gitu biasanya gitu. Kalau perpustakaan itu dokumen-dokumen cetak ataupun non cetak. Non cetak itu misalnya berupa karya rekaman ya. Kan di sini juga ada tuh karya cetak, karya rekaman gitu. Kalau karya cetak itu bisa berupa buku dan dokumen-dokumen tertulis lainnya gitu. Misalnya teks proklamasi. Nah, itu bisa tersimpan di perpustakaan. Ataupun misalnya peraturan daerah. Itu kan dokumen negara. Bisa tersimpan di perpustakaan tempat penyimpanannya. Ataupun dokumen-dokumen lain, misalnya dokumen keuangan gitu. Itu bisa tersimpan di perpustakaan. Maka untuk perpustakaan tertentu, misalnya perpustakaan daerah ataupun perpustakaan provinsi, itu biasanya ditambahi dengan arsip, gitu ya. Perpustakaan dan arsip daerah misalnya, gitu ya. Biasanya begitu. Berarti isinya itu tidak hanya buku-buku, tapi termasuk juga dokumen-dokumen dari pemerintahan daerah atau pemerintahan provinsi, gitu ya. Termasuk juga dokumen-dokumen negara, misalnya. Nah, dokumen itu bisa berupa cetak, bisa berupa non cetak. Misalkan rekaman film-film dokumenter misalnya gitu ya. Kejadian-kejadian nyata yang terekam zaman dulu misalnya. Itu tersimpan di perpustakaan. Yang bisa diakses oleh pengguna perpustakaan itu. Ya, oleh karena itu ya, dalam konteks ini perpustakaan itu kan sifatnya umum ya. Karya tulis, laporan-laporan penelitian, karya cetak itu berarti buku-buku. Buku-bukunya pun
Ya umum kan, buku itu banyak. Karya cetak itu kan banyak jenisnya gitu ya. Buku-buku pelajaran, buku-buku umum, buku-buku motivasi misalnya gitu ya. Kan banyak gitu. Maka secara umum nanti bisa ini membedakan antara perpustakaan daerah dengan perpustakaan sekolah gitu. Kalau perpustakaan sekolah itu mungkin tidak banyak buku-buku umum, yang banyaknya itu adalah buku-buku pelajaran yang sesuai untuk sekolah tersebut gitu ya kira-kira. Tapi kalau di perpustakaan daerah itu sifatnya umum, mungkin sangat sedikit buku-buku pelajarannya. Yang banyak itu justru buku-buku umum karena penggunanya kan orang umum gitu ya kira-kira. Nah, ini ya, karya cetak, karya rekam dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan. Nah, kebutuhan pendidikan itu ya digunakan oleh siswa-siswa, mahasiswa misalnya gitu ya. Kemudian juga memenuhi kebutuhan penelitian gitu ya. Nah, kebutuhan penelitian itu kan berisi referensi-referensi tentunya ya. Termasuk juga misalnya perpustakaan di perguruan tinggi. Itu koleksinya jelas berbeda dengan perpustakaan daerah ataupun perpustakaan sekolah gitu. Nah, koleksi di perpustakaan perguruan tinggi itu mungkin lebih banyak buku-buku untuk perguruan tinggi misalnya gitu ya. Karya tulis itu pasti lebih banyak di perpustakaan perguruan tinggi. Jadi kalau kita ingin mencari karya tulis itu, jangan ke perpustakaan sekolah. Mungkin sedikit. Ke perpustakaan daerah pun mungkin sedikit gitu ya. Tapi harus ke perpustakaan perguruan tinggi. Karena biasanya laporan-laporan penelitian itu adanya di perpustakaan perguruan tinggi. Nah, tapi kalau ingin lebih spesifik lagi kan kalau di kita itu ada lembaga ilmu pengetahuan ya, LIPI. Nah, LIPI itu lebih banyak koleksinya itu berupa hasil-hasil penelitian LIPI tentunya gitu ya, LIPI di Jakarta. Nah, itu banyak tersedia di situ hasil-hasil penelitian, lebih banyak hasil-hasil penelitian koleksinya gitu ya. Perpustakaan LIPI sebutnya. Nah, kemudian perpustakaan juga berperan untuk pelestarian. Melestarikan tadi dokumen-dokumen negara. Ya. Secara umum kan kalau perpustakaan daerah, perusahaan provinsi ataupun perpustakaan nasional itu sebagai tempat untuk pelestarian gitu. Kemudian juga informasi, menyediakan beragam informasi sesuai kebutuhan dari penggunanya. Juga jangan lupa bahwa perpustakaan itu sebagai tempat untuk rekreasi, rekreasi intelektual disebutnya. Makanya di dalam perpustakaan itu tidak hanya berisi buku-buku pelajaran, hasil-hasil penelitian, ataupun buku-buku umum, tetapi harus juga tersedia, misalnya ada majalah, koran, gitu ya, ataupun buku-buku cerita, gitu. Karena dengan adanya majalah, buku-buku cerita, itu akan menyediakan tempat bagi pengguna perpustakaan untuk melakukan rekreasi di situ, rekreasi intelektual disebutnya gitu ya. Jadi perpustakaan itu sebagai tempat untuk rekreasi, hiburan gitu ya. Hiburan intelektual. Membaca-baca cerita, membaca-baca komik misalnya gitu ya. Nah, ini konsep perpustakaan secara umum menurut Undang-Undang 43 tahun 2007. Nah, kemudian dari konsep perpustakaan secara umum itu diturunkan ke perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah ini disebut sebagai tempat yang melayani pemakai lingkungan sekolah. Nah, ini nih kuncinya ya. Jadi stakeholder-nya itu adalah siswa dan guru di sekolah tersebut. Makanya nanti bisa berbeda jenis koleksinya gitu. Kalau di sekolah dasar banyak buku-buku pelajaran sekolah dasar. Kalau di sekolah menengah pertama banyak buku-buku pelajaran sekolah menengah pertama. Kalau kita ingin mencari koleksi untuk buku-buku pelajaran sekolah dasar, jangan ke perpustakaan SMA ataupun jangan ke perpustakaan daerah. Karena akan tidak banyak gitu ya. Nah, karena perpustakaan sekolah itu spesifik tempat
yang melayani pemakai lingkungan sekolah. Walaupun manajemennya sama, tapi jenis koleksinya jelas berbeda gitu ya. Karena stakeholdernya beda. Dalam hal ini, perpustakaan sekolah menyajikan berbagai informasi untuk mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar, rekreasi, bimbingan, dan peningkatan minat baca. Ya, jadi perpustakaan itu menyajikan informasi yang berguna untuk mendukung proses belajar mengajar. Maka disediakan di situ buku-buku pelajaran sesuai dengan jenjangnya gitu ya. Sesuai dengan jenjangnya tentunya gitu. Nah, kemudian juga perpustakaan juga harus sebagai tempat rekreasi. Tidak hanya perpustakaan secara umum tapi juga perpustakaan sekolah. Maka harus disediakan di situ koleksi-koleksi hiburan. Seperti novel misalnya. Cerita pendek, kumpulan cerita pendek, kemudian juga cerita bergambar misalnya, komik misalnya gitu ya, kira-kira. Yang tentunya itu harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari pemakai. Kalau pemakainya itu adalah siswa SMA, berarti lebih banyak di situ novel misalnya begitu ya, bukan cerita bergambar gitu. Karena cerita bergambar itu kan tidak kurang diminati gitu, bukan tidak diminati ya, tapi kurang diminati oleh siswa-siswa pada jenjang sekolah menengah atas gitu. Ya. Beda dengan perpustakaan sekolah dasar. Perpustakaan sekolah dasar itu mungkin koleksinya itu lebih banyak cerita-cerita bergambar, komik misalnya. Karena situasi dan kondisi siswa sekolah dasar itu sangat menyukai karya-karya seperti itu gitu ya. Nah, jadi bedanya hanya di koleksinya gitu ya. Karena tadi bahwa perpustakaan sekolah pun bisa sebagai tempat rekreasi ya. Jadi jangan menyediakan buku-buku pelajaran saja begitu. Nah, kemudian sebagai tempat bimbingan dan juga peningkatan minat baca gitu ya. Kalau di sekolah itu kan ada tes membaca cepat, membaca pemahaman gitu ya. Ini bisa menggunakan sarana prasarana yang ada di perpustakaan sekolah gitu. Untuk melatih siswa gitu ya. Dalam rangka meningkatkan minat baca gitu ya. Nah, oleh karena itu ya, secara spesifik perpustakaan sekolah itu disebut sebagai perpustakaan yang berada pada satuan pendidikan formal di lingkungan pendidikan dasar dan menengah ya. Di lingkungan sekolah dasar, SMP, SMA itu namanya perpustakaan sekolah gitu. Di mana perpustakaan sekolah itu merupakan bagian integral, ini ya, bagian integral dari kegiatan sekolah yang bersangkutan. Jadi artinya bahwa perpustakaan sekolah itu mendukung proses pembelajaran yang ada di sekolah dari aspek jenis-jenis bahan koleksi. Nah, selain daripada itu, perpustakaan sekolah itu merupakan pusat sumber belajar ya, bagi siswa untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan. Nah, dari sini kita bisa memisahkan gitu ya. Konsep perpustakaan secara umum dan konsep perpustakaan sekolah gitu. Ternyata memang berbeda. Berbeda di mana? Berbeda di jenis koleksinya gitu. Dari perpustakaan sekolah, koleksinya itu harus mendukung proses belajar mengajar. Di samping koleksi yang lain, misalnya hiburan ataupun rekreasi gitu ya. Nah, dari perpustakaan sekolah itu pun antar jenjang berbeda-beda. Perpustakaan sekolah tingkat dasar berbeda dengan tingkat menengah. Di mana? Di jenis koleksinya. Ya, tingkat sekolah dasar jenis koleksinya yang mendukung proses pembelajaran itu yang sesuai gitu untuk pembelajaran di sekolah dasar.
sedangkan di tingkat sekolah menengah yang sesuai untuk pembelajaran yang ada di tingkat sekolah menengah. Maka kalau mencari buku-buku pembelajaran di sekolah dasar, berarti datanya ke perpustakaan sekolah dasar gitu ya, kira-kira. Buku-buku pelajaran. Kalau kita membutuhkan buku-buku pelajaran SMA, datangnya ke perpustakaan sekolah SMA gitu. Bedanya di situ. Nah, demikian juga sebagai tempat rekreasi, koleksinya pasti berbeda gitu. Karena disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswanya gitu ya. Tingkat sekolah dasar mungkin harus lebih banyak cerita-cerita bergambar di situ karena anak-anak siswa sekolah dasar itu sangat menyukai cerita-cerita seperti itu. Beda dengan SMA. Kalau SMA kan kurang menyukai cerita bergambar. SMA itu sudah menyukai novel misalnya gitu ya. Maka koleksi novel itu tersedia di perpustakaan sekolah menengah atas gitu ya. Demikian juga untuk perguruan tinggi misalnya. Di perguruan tinggi mungkin koleksinya lebih banyak ke koleksi-koleksi penelitian, buku-buku untuk perguruan tinggi tentunya. Kalau kita ingin mencari koleksi-koleksi karya tulis misalnya ya, hasil-hasil penelitian, maka datangnya ke perpustakaan perguruan tinggi, jangan ke perpustakaan sekolah gitu. Apalagi perpustakaan sekolah dasar, mungkin tidak akan ditemukan gitu ya. Karena tadi bahwa konsep perpustakaan itu sangat tergantung pada pemakainya siapa gitu ya. Nah, ini ya, kita bisa membedakan seperti itu. Nah, kemudian apa sebenarnya tujuan perpustakaan sekolah? Tujuan utama perpustakaan ya, yaitu untuk menunjang proses pendidikan dengan menyediakan bahan bacaan yang sesuai dengan kurikulum yang diterapkan di sekolah. Nah, ini tujuan perpustakaan sekolah. Beda dengan tujuan perpustakaan secara umum ya, ataupun tujuan perpustakaan di perguruan tinggi gitu. Mungkin di perguruan tinggi itu tidak hanya menyediakan bahan bacaan yang sesuai dengan kurikulum yang diterapkan di perguruan tinggi ya, tapi juga ditambah dengan koleksi-koleksi penelitian tadi gitu ya. Karena kan pemakainya itu para mahasiswa. Nah, jadi kalau di sekolah itu tujuan utamanya untuk menunjang proses pendidikan ya, dengan menyediakan bahan bacaan yang sesuai dengan kurikulum yang diterapkan di sekolah. Maka harus lebih banyak buku-buku pelajaran di situ. Kemudian perpustakaan sekolah memiliki tujuan untuk mengembangkan minat baca, ya, mengembangkan minat baca, kemudian juga literasi informasi, bakat dan kecerdasan, ya, dalam rangka mendukung tujuan pendidikan nasional melalui penyediaan sumber belajar. Gitu ya. Jadi minat baca itu ditingkatkan melalui perpustakaan, karena bisa saja dengan adanya perpustakaan, siswa akan termotivasi gitu ya untuk meningkatkan minat baca kalau koleksinya lengkap gitu ya. Termasuk juga literasi informasi. Karena segala informasi itu kan biasanya diperoleh dari buku ataupun surat kabar misalnya gitu ya. Meningkatkan bakat dan kecerdasan tentunya. Nah, ini ya tujuan perpustakaan sekolah. Sehingga dari sini kita bisa merangkum menjadi 7 poin di sini yang termasuk ke dalam perpustakaan sekolah itu, tujuan dari perpustakaan sekolah. Yang pertama, mendorong dan mempercepat proses penguasaan teknik membaca para siswa. Ini lebih spesifik pada tujuan perpustakaan sekolah dasar ya. Karena di sekolah dasar itu kan masih belajar membaca. Membaca cepat, membaca pemahaman. Nah, dengan adanya perpustakaan, maka bisa mendorong proses penguasaan dari teknik membaca para siswa. Beda nanti dengan tujuan perpustakaan di sekolah menengah atas misalnya. Itu bukan lagi ke teknik membaca gitu ya. Tujuannya sudah berbeda gitu. Kemudian membantu menulis kreatif bagi para siswa dengan bimbingan guru dan pustakawan. Membuat karangan misalnya gitu ya. Kalau di sekolah dasar mungkin membuat karangan ya, menulis kreatif. Kalau di sekolah menengah itu mungkin sudah ke penelitian, walaupun penelitian sederhana gitu tentunya ya. Kalau di perguruan tinggi itu lebih banyak gitu kegiatan menulis kreatif
ya yang memanfaatkan perpustakaan gitu. Nah, kemudian yang ketiga, menumbuh kembangkan minat dan kebiasaan membaca para siswa. Ini ya, menyediakan berbagai macam sumber informasi untuk kepentingan pelaksanaan kurikulum. Mendorong, menggairahkan, memelihara, dan memberi semangat belajar para siswa. Kemudian memperluas, memperdalam, dan memperkaya pengalaman belajar para siswa dengan membaca buku dan koleksi lain yang mengandung ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Nah, jadi dengan tersedianya berbagai macam koleksi, maka pengalaman belajar bisa diperkaya gitu. Artinya belajar itu tidak hanya di dalam kelas sebenarnya. Siswa bisa saja ditugaskan ke perpustakaan mencari penjelasan-penjelasan informatif mengenai bahan yang dipelajari. Gitu. Jangan sampai siswa itu hanya terbatas pada satu sumber. Gitu. Misalnya terbatas pada buku yang dibawa oleh guru ke kelas, jangan sampai begitu. Gitu. Seharusnya guru itu memberikan tugas kepada siswa gitu untuk menggali informasi yang lebih mendalam gitu. Dengan cara diberikan kesempatan kepada mereka untuk pergi ke perpustakaan gitu ya, mencari referensi-referensi. Itulah yang harus dibudayakan sebenarnya gitu. Makanya harus ada perpustakaan kan gitu ya kira-kira. Ini yang nomor 6 ini gitu. Karena tadi tujuan perpustakaan itu kan memperluas, memperdalam dan memperkaya pengalaman belajar. Jangan sampai dalam kelas itu hanya tergantung pada guru, hanya tergantung pada satu sumber yang dibawa oleh guru. Jangan sampai seperti itu gitu. Ketika siswa mengisi LKS misalnya gitu ya, mereka diberikan kesempatan pergi ke perpustakaan. Kan harusnya begitu gitu. Biar lebih kaya. Kemudian memberikan hiburan sehat untuk mengisi waktu senggang dan sumber bacaan lain yang bersifat kreatif dan ringan. Seperti fiksi, cerpen, dan lainnya misalnya. Maka koleksi perpustakaan itu tidak boleh hanya menyediakan buku-buku pelajaran. Tapi juga harus menyediakan koleksi-koleksi lain sebagai sarana hiburan gitu ya. Cerita pendek, cerita bergambar, komik misalnya gitu ya. Itu disediakan di perpustakaan. Artinya bahwa jenis koleksi itu menjadi bagian penting dari perpustakaan sekolah gitu. Suatu tempat bisa disebut sebagai perpustakaan sekolah itu apabila dia itu tidak hanya menyediakan buku-buku pelajaran, tapi ada koleksi-koleksi lain. Kalau tidak ada koleksi lain seperti cerita pendek, cerita bergambar ataupun komik novel misalnya, itu namanya bukan perpustakaan kan gitu ya kira-kira. Yang namanya perpustakaan itu tidak hanya buku pelajaran, tapi ada koleksi yang lain sebagai sarana hiburan gitu. Karena ini yang nomor 7 nih, tujuannya perpustakaan itu sebagai tempat hiburan. Hiburan ketika mengisi waktu senggang, misalnya gurunya tidak ada misalnya. Siswa ditugaskan saja pergi ke perpustakaan, mengeksplor gitu. Berbagai hal yang ada di perpustakaan, tidak hanya buku pelajaran gitu ya, membaca cerita pendek, fabel, kemudian juga komik gitu ya, novel misalnya kalau ada novel gitu ya, sesuai dengan tingkat perkembangannya gitu. Maka ini merupakan kunci gitu bahwa yang namanya perpustakaan itu juga dijadikan sebagai tempat hiburan, rekreasi gitu ya. Sehingga koleksinya pun jangan hanya terdiri dari buku-buku pelajaran. Di sekolah dasar mungkin berisi buku-buku pelajaran ditambah koleksi-koleksi untuk hiburan. Di perguruan tinggi lain lagi isinya. Di samping buku-buku untuk perkuliahan, untuk pembelajaran, juga ada hasil-hasil penelitian, misalnya laporan penelitian, dan juga ada untuk sarana hiburan, misalnya novel dan lain sebagainya, gitu. Sesuai dengan tingkat perkembangan mahasiswa tentunya. Gitu ya. Jadi ya bisa berbeda-beda. Ini ya tujuannya, kurang lebih seperti itu. Kemudian fungsinya, apa sebenarnya fungsi perpustakaan? Kurang lebih ada 5 di sini ya. Yang pertama, perpustakaan itu sebagai pusat kegiatan belajar mengajar. Maka perpustakaan harus menyediakan
koleksi bahan perpustakaan untuk mendukung proses belajar mengajar. Apa itu? Yaitu buku-buku pelajaran. Nah, jadi fungsi yang pertama perpustakaan itu adalah pusat kegiatan belajar mengajar. Maka di perpustakaan itu harus ada buku-buku pelajaran. Di perpustakaan SD harus ada buku-buku pelajaran SD. Di perpustakaan SMP harus ada buku-buku pelajaran SMP. Di perpustakaan SMA harus ada buku-buku pelajaran SMA. Di perpustakaan perguruan tinggi harus ada buku-buku untuk perkuliahan. Gitu ya kira-kira. Karena namanya pusat kegiatan belajar mengajar. Kemudian, perpustakaan juga bisa dijadikan sebagai tempat untuk mengajar. Gitu ya, mencari informasi. Gitu ya. Kalau lebih bagus lagi, disediakan di situ komputer misalnya untuk searching di internet gitu ya. Karena kan sumber belajar itu tidak hanya dari cetak saja. Lebih luas itu mungkin dari internet misalnya, itu bisa lebih luas sumber belajarnya gitu ya kira-kira. Siswa bisa belajar di situ. Bisa dikatakan bahwa yang namanya perpustakaan itu adalah kelas kedua, gitu ya, sebagai pusat kegiatan belajar mengajar. Kelas pertama ya ruangan kelas, gitu. Kelas yang kedua adalah perpustakaan sebagai tempat kegiatan belajar mengajar. Maka sediakan di situ buku-buku pelajaran yang mendukung untuk itu. Kemudian yang kedua, perpustakaan juga dijadikan sebagai pusat penelitian sederhana di samping laboratorium. Nah, di sekolah dasar ya bisa saja siswa mengerjakan suatu proyek misalnya secara sederhana gitu. Maka manfaatkanlah perpustakaan itu gitu. Nah, jadi penelitian itu tidak hanya di perguruan tinggi saja begitu ya. Cuma biasanya kalau kita ingin mencari koleksi-koleksi laporan-laporan penelitian atau karya ilmiah itu lebih banyaknya di perpustakaan perguruan tinggi. Di perpustakaan sekolah itu mungkin sedikit gitu ya, apalagi di sekolah dasar gitu ya. Tapi kalau untuk penelitian sederhana bisa, misalkan siswa diberikan LKS untuk mengisi LKS itu kan sebenarnya penelitian sederhana gitu. Maka mereka bisa saja mencari referensi-referensi dari perpustakaan gitu. Oleh karena itu tadi bahwa perpustakaan sekolah itu menyediakan koleksi bahan perpustakaan yang bermanfaat untuk melaksanakan penelitian sederhana. Kemudian yang ketiga, perpustakaan itu sebagai pusat membaca guna menambah ilmu pengetahuan dan rekreasi. Nah ini kan, dari tadi ada rekreasi gitu. Jadi tidak hanya pusat untuk kegiatan membaca dalam rangka menambah ilmu pengetahuan, tapi juga perpustakaan sebagai tempat untuk rekreasi atau hiburan. Maka di perpustakaan harus disediakan koleksi untuk hiburan gitu ya. Nah, misalnya tadi kan cerita bergambar, cerita pendek, novel, ataupun bahkan bisa saja film pendidikan misalnya. Sediakan di perpustakaan. Film pendidikan misalnya, itu bisa ada gitu ya. Nah, ini ya kira-kira ya. Kemudian yang keempat, pusat kegiatan literasi informasi. Karena segala macam informasi itu diperoleh tidak hanya dari guru ataupun hal-hal yang dibawa oleh guru. Bisa juga diperoleh dari sumber-sumber belajar yang ada di perpustakaan. Karena perpustakaan memiliki koleksi sebagai sumber informasi, baik yang berkaitan dengan pembelajaran maupun berkaitan dengan hal-hal yang lainnya. Dalam hal ini, perpustakaan sekolah itu berperan untuk membantu peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan memiliki kemampuan untuk mengenal kebutuhan informasi untuk memecahkan masalah, mengembangkan gagasan, misalnya gitu ya. Nah, ini ya. Kemudian yang kelima, tempat kegiatan kreatif, imajinatif, inspiratif, dan menyenangkan. Nah, jadi jadikanlah perpustakaan itu sebagai tempat yang nyaman bagi siswa. Gitu ya. Nah, maka harus disediakan tuh koleksi bahan perpustakaan yang mampu untuk meningkatkan kegiatan kreatif, misalnya. Membuat cerita pendek, misalnya. Ada penugasan dari guru, bisa itu. Memanfaatkan perpustakaan, misalnya. Gitu ya. Serta kegiatan-kegiatan menyenangkan yang lainnya gitu yang bisa diperoleh.
Nah, jadi ini kira-kira ya, fungsi perpustakaan. Kurang lebih ada 5. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau bertanya? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Raise hand atau langsung dibuka mikrofonnya. Sebelum kita akhiri. Ada? Absen sudah saya share ya ke PJ-nya. Ini juga slide-nya akan saya share. Nah, kalau tidak ada, berarti kita akhiri saja untuk pertemuan pertama ini ya. Absennya silakan diklik tuh. Itu langsung nanti terintegrasi ke Siakad. Nah, kemudian juga PPT yang tadi saya sampaikan sudah saya share ke PJ-nya. Silakan PJ-nya diteruskan ke anggota ataupun mahasiswa-mahasiswa lain yang mengikuti mata kuliah ini ya. Nah, jadi sekali lagi mata kuliah ini adalah daring gitu ya. Kalau misalkan ada yang tertinggal misalnya ya, tolong kasih tahu saja gitu. Ya mudah-mudahan sudah lengkap semua ya ini. Karena sulit gitu kalau tanpa WhatsApp itu ya informasinya gitu. Kalau daring. Kan kalau pertemuan di kelas maka bisa langsung aja berkumpul di kelas. Ini kan kelasnya tidak ada gitu. Maka komunikasinya hanya lewat WhatsApp segala informasi itu gitu ya. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah bergabung. Mohon maaf dari saya apabila ada kekurangan. Saya akhiri saja untuk perkuliahan kita pada hari ini. Kita bertemu kembali minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Jangan lupa absen ya teman-teman.